Baik Pak Kumis, jadi hasil panen ini akan langsung dibeli oleh Carun Pokpan Indonesia ya dengan harga market saat hasil panen itu diserahkan. Ya. Dan itu pembayarannya cash untuk Pak Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Sahabat visi di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di sini saya akan memandu acara yang baru, yang fresh, yang disebut P3K. Waduh, P3K? Bukan kota obat loh ya. P3K itu singkatan dari podcast Pojok Pak Kumis. Bersama saya, Abdul Aziz, yang biasa disebut Pak Kumis atau dipanggil Pak Kumis. Ya mungkin karena kumis saya yang tebal ini ya. Biasa disebut Pak Kumis saja ya, lebih keren. Nah, pada isi perdana ini kita akan membahas tentang salah satu program kemitraan yang sedang wow di kalangan petani. Program tersebut adalah program kemitraan jagung atau disebut Corn Partnership yang diinisiasi dan dikembangkan oleh salah satu produsen benih, pupuk, dan pestisida terkemuka yaitu PT Visi Internasional Tbk. Untuk itu telah hadir bersama kita. Di sini ada Bapak Wisnu Hermawan. Beliau adalah Head of Corn Partnership. Untuk itu kita akan menggali lebih dalam lagi apa itu program kemitraan jagung visi. Baik, langsung kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Pak Kumis. Pak Wisnu? Kabar baik. Selamat pagi sahabat visi dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Amin, amin, amin. Oh ya, Pak Wisnu. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar kemitraan yang mana banyak para petani tentunya, terutama yang petani-petani di Indonesia ini. Apa itu program kemitraan atau sebutannya itu Corn Partnership? Nah, supaya lebih jelas, yang menjadi alasan atau landasan dibentuknya program jagung mitra ini apa, Pak Wisnu? Ya. Baik, terima kasih Pak Kumis. Jadi yang menjadi masalah utama di petani Indonesia, khususnya petani jagung ini adalah permodalan dan pemasaran. Jadi ini PT Visi menggandeng saudara kandungnya PT Carun Pokpan Indonesia itu mempunyai program yang saya bilang program yang sangat mulia, di mana PT Visi dan PT CP ini bersama-sama berkolaborasi, kemudian menggandeng petani dan kelompok tani untuk ikut dalam satu program yang kami tawarkan, yang kami sebut sebagai Corn Partnership, di mana Corn Partnership ini mencoba menjawab apa yang menjadi permasalahan utama petani jagung khususnya di Indonesia. Ya, untuk permodalan, jadi PT Visi ini punya benih dan pestisida yang sudah terbukti unggul dan sangat dikenal seluruh petani di Indonesia. Ini akan memberikan pinjaman berupa benih dan juga pestisida yang akan dibayarkan nanti waktu panen. Dan juga PT Visi punya sumber daya yang memang berpengalaman dalam hal budidaya jagung. Nah, ini menjadi salah satu jawaban tentang permodalan. Kemudian PT Carun Pokpan Indonesia ini siap untuk menjadi pembeli siaga daripada jagung bibel atau hasil panen yang dihasilkan oleh petani binaan kita tersebut. Maaf, saya potong Pak Wisnu. Berarti antara PT Visi dengan Carun Pokpan ini adalah satu
satu naungan ya, satu induk. Ya sudah pasti kita ketahui bahwa PT BISI dan PT Jarum Pokpan ini kan terafiliasi. Jadi ini kalau kita bekerja sama kemudian menggandeng petani dan kelompok tani itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, ini menjadi kekuatan luar biasa yang harapannya itu akan ikut terlibat menyejahterakan petani, khususnya dalam hal ini adalah petani jagung. Oke, Pak Wisnu. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit Pak Kumis ya. Ya. Ini tadi untuk pemasaran ini saya lanjutkan. Jadi Ya. pemasaran sebagaimana kita ketahui bahwa rantai pemasaran dari komoditas jagung ini kan cukup panjang ya, dari petani, penebas, ya, ada pengepul, kemudian ada pedagang kecil, menengah, sampai pedagang besar sampai dengan endingnya kan ke CPI sebagai pengguna akhir dari hasil panen tersebut. Ya. Nah ini udah setiap rantai distribusi ini kan pasti ada nilai ekonomis yang dikorbankan. Betul. Nah dengan adanya partnership atau kemitraan jagung ini kan petani atau kelompok tani itu punya akses penuh. Ya, berarti bisa langsung ya? Langsung iya bisa Pak Kumis. Pemerintah ini langsung ke pabriknya ya, betul. Tidak melewati rantai-rantai yang begitu banyak ini sehingga harga pun akan lebih terjamin. Ya, yang pasti ada berbagai ya, maaf ada berbagai manfaat yang akan didapat dari petani jika dia itu menjadi anggota dari partnership tersebut. Kira-kira begitu Pak Aziz. Baik, ya. Pak Kumis, mohon maaf ya. Iya, biasa sebut Pak. Ya, saya harus membiasakan dengan Pak Kumis ya. Betul. Pak Abdul Aziz kayak kurang nggak terkenal. Lalu ini pertanyaan berikutnya Pak Wisnu. Sejak kapan ini program kemitraan jagung atau partnership ini dimulai Pak Wisnu? Jadi program kemitraan ini sudah dimulai itu di akhir ya pertengahan 2021. Tepatnya mulai penanaman itu di September 2021 dengan area uji coba itu sebagian besar masih di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada beberapa yang di luar Jawa, itu di NTB, sedikit NTB, Sulawesi sama di Lampung, begitu Pak Kumis. Ya, berarti sudah berjalan kira-kira setahun lebih lah ya? 1,5 tahun sudah berjalan. Lalu daerah-dairah yang baru sasaran itu baru yang disebutkan Pak Wisnu tadi ya, baru antara lain itu Jawa Tengah, Jawa Timur, ya belum meluas atau merata di seluruh Indonesia begitu ya. Karena di awal-awal tentunya kita cari petani-petani yang benar-benar mengerti program tersebut gitu ya Pak Wisnu. Betul Pak Kumis. Kemudian hingga saat ini pengembangan program ini sudah berapa luas kalau dihitung secara apa ya hektar atau gimana ya? Sudah berapa hektar dalam pencapaian selama kurun kurang lebih 1 tahun lebih ini? Ya. Jadi daerah pengembangan kami itu memang kami batasin radius 200 km ya dari feed mill, pabrik pakan Jarum Pokpan Indonesia atau corn dryer, atau kalau jarak pengiriman 6 jam ya. Kenapa kami harus batasin radius 200 km atau 6 jam perjalanan? Karena jagung yang kami kehendaki ya, hasil panen ini jagung kering sawah yang fresh, yang tanpa melalui proses. Jadi kalau jagung pipilnya itu fresh, begitu panen, dipipil kemudian dikirim ke corn dryer atau feed mill, itu jagung itu kualitas sangat luar biasa. Berarti Pak ini Aziz. jagung gini ya Pak Wisnu, Ya. jagung panenan begitu panenan dari lahan, Ya betul. itu langsung kita proses, Ya. langsung kita bawa ke feed mill. Betul. Jadi biar tidak mengalami apa yang disebut biasa Ada jamur dan sebagainya, ya, untuk otomatis menghindari- aflatoksinya meningkat dan sebagainya. Jadi ya kami kan mencoba mengedukasi petani juga bahwa jagung yang berkualitas itu kalau dari habis panen itu kami yang proses. langsung gitu betul, ya, kami tidak yang usah proses. disimpan dulu, Tidak usah lewat penyimpanan nanti dan sebagainya. justru Ya. akan mengurangi apa Kualitas tersebut. betul Pak Kumis ya. Terus gini Pak Wisnu, dalam kurun waktu yang sudah sekian lama, kemudian jangkauan juga sudah beberapa provinsi. Nah ini kalau dihitung secara kelompok, Ya. tentunya itu kan lewat kelompok atau petani perorangan, itu sudah seberapa banyak pengikut lah, istilah follower dalam programnya Pak Wisnu ini. Oh siap. Jadi Pak Kumis dalam kurun waktu
ya 1,5 tahun ya. Tahun 2021 itu secara hektaran yang sudah tertanam itu di 8.500 hektar. Tahun 22 sampai dengan akhir tahun itu 50.500 hektar. Nah, tahun 2023 ini yang menjadi target dari manajemen, nah, itu 120.000 hektar. Nah, ini kami harus optimis. Ini perlu kerja keras dan juga perlu kepercayaan dari petani dan kelompok tani sahabat bisi di seluruh Indonesia. Artinya gini Pak Wisnu ya, artinya dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan ini istilah peminat program ini terus meningkat ya Pak Wisnu ya. Jadi ada mungkin melihat kelompok yang satu dengan yang lain itu yang belum ikut sudah jadi tertarik dengan program tersebut, begitu ya Pak? Ya betul, jadi Pak Kumis, jadi tahun 2021 itu petani yang terlibat itu ada sebanyak 7.875 petani Pak, atau 115 kelompok tani. Itu tahun 2021, tahun awal-awal dibentuknya ini. Ya betul, jadi tahun 2022 ini petani yang seluruh Indonesia yang sudah terlibat dengan KON Partnership ini ada 21.245 dengan 510 kelompok tani. Ini suatu pertumbuhan yang luar biasa. Tentunya ini Pak Kumis, ini juga kerja keras teman-teman di lapangan dalam mensosialisasikan program kemitraan ini, kemudian meyakinkan petani dan kelompok tani bahwa program kemitraan itu punya banyak manfaat di masa depan. Dan juga tentunya adalah kepercayaan semua petani atau kelompok tani yang menjadi atau kita sebut dengan sahabat bisi di seluruh Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa, tanggapan mereka, antusias mereka terhadap KON Partnership atau kemitraan jagung ini Pak Kumis. Ya, karena mereka benar-benar mendapatkan banyak hal, mulai dari ketersediaan benih, kemudian juga siap untuk dibeli oleh CPI, dan tentunya ini teman-teman di lapangan siap mengawal dari budidaya, dari panen sampai pengiriman Pak. Mohon saya maaf. Artinya petani yang sudah merasakan itu benar-benar ngerti manfaatnya, terutama dia tidak usah mikir modal gitu ya. Benih sudah ada, kemudian pestisida sudah disediakan, kemudian hasilnya juga dibeli, dengan standar-standar POPAN kan ya. Terus pertanyaan yang penting Pak Wisnu, mungkin petani yang belum pernah coba ini akan bertanya-tanya, apa sih syaratnya? Kemudian apa semua petani bisa ikut? Kalau tidak ikut di kelompok dengan perorangan, apa bisa? Sejauh mana, apa luasan-luasan itu harus ada luasan tertentu atau minimal luasan yang bisa untuk kerjasama? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan bagi petani-petani yang belum ikut program ini Pak Wisnu, untuk mereka lebih tahu, agar lebih tahu, oh ternyata program ini begini, sehingga mereka akan tertarik untuk bisa mengikuti program ini. Bisa dijelaskan lebih rinci Pak Wisnu? Ya Pak Kumis, jadi untuk syarat menjadi mitra kami atau menjadi mitra dari KON Partnership ini tentunya sangat mudah. Jadi pasti secara normatif ya identitas diri, KTP, NPWP dan sebagainya. Kemudian juga lahan yang mau dimitrakan itu lokasinya ada di mana, dan kemudian tim dari KON Partnership dan kami akan survei kelayakan lahan dan kemudian kemampuan budidaya. Jika semua aspek yang kami syaratkan itu sudah dipenuhi, ya petani atau kelompok tani itu sudah sah menjadi mitra kami. Kemudian tadi juga menjawab berapa sih luasan lahan untuk minimal untuk bisa menjadi mitra dari KON Partnership ini, ya kami memang mensyaratkan Pak Kumis, jadi ada satu minimal ya 2 atau 3 hektar, mohon maaf 2-3 hektar. Kenapa? Karena ini kan 1 kali pengiriman, jadi biar memudahkan untuk pengawasan distribusi dari lokasi panen sampai dengan ke feed mill atau POPAN. 1 kali pengiriman ya kurang lebih 10 ton. 10 ton itu ekuivalen dengan 2 atau 3 hektar begitu. Begini ya. Misal ini Pak Wisnu, misal ada beberapa petani
Ya. Kepemilikan lahan ini tidak mencapai 2 hektar, tapi ada 3 atau 4 petani yang masing-masing setengah hektar bergabung menjadi satu nama, sehingga memenuhi syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Ini bagaimana, Pak? Ya, itu kalau misalnya petani dengan kepemilikan lahan, terutama di Jawa, ya kan kepemilikan lahan terbatas, itu bisa bergabung, Pak Kumis. Jadi bergabung, nanti ada ketua kelompok tani yang mengkoordinir. Nah, ketua kelompok tani atau penanggung jawab dari petani-petani itulah yang kemudian menjadi mitra daripada partnership ini. Berarti diatasnamakan salah satu orang. Betul, dia sebagai koordinator dan sekaligus penanggung jawab. Di kelompok tersebut. Betul. Berarti betul. tidak satu persatu petani mendaftarkan, ini mungkin terlalu rumit atau terlalu banyak, karena kita tahu bahwa luasan lahan terutama di Jawa ini kan tidak seperti di luar Jawa. Di luar Jawa itu bisa berhektar-hektar, satu orang itu bisa 10 sampai 20 hektar kepemilikannya. Tapi tentunya di Jawa Timur, Jawa Tengah hampir sama, itu biasa dia itu punya lahan sempit dan juga sewa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan petani itu, apakah saya bisa tertarik sebenarnya, Pak Wisnu? Kita tahu di lapangan itu banyak yang tertarik, cuma pertanyaan yang tadi saya sampaikan, saya mewakili saja aspirasi dari sahabat visi di Indonesia ini, bahwa dengan kepemilikan yang sedikit, dengan cara yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu bahwa bisa bergabung dalam satu kelompok, mengatasnamakan ya koordinatornya, sudah bisa ikut bermitra dengan program ini, ya tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan nih, Pak. Berarti tidak ada batasan antara petani besar dengan petani kecil. Semua kita sama, yang penting persyaratan terpenuhi secara keseluruhan, gitu ya, Pak Wisnu. Iya, betul Pak Kumis. Jadi sekali lagi, kalau misalnya petani itu karena lahannya terbatas, dan memang kalau di Pulau Jawa khususnya dengan keterbatasan lahan itu kan mereka sudah terbiasa ada koordinatornya, atau yang disebut sebagai kelompok tani, yang bisa kami sebut nanti mitra kami itu kami sebut sebagai CGR atau kontrak grower. Nah, dia itu akan mengkoordinir petani dalam satu blok gitu, nanti sudah minimal 2 atau 3 hektar, ya dia sudah bisa ikut kemitraan ini, ya dia mengkoordinir beberapa petani dengan luasan terbatas itu, Pak. Jadi prinsipnya partnership itu harus bisa dinikmatin petani dengan luasan berapapun. Oke. Gitu, Pak Kumis. Terus yang tidak kalah penting, Pak Wisnu, varietas jagung yang digunakan sebagai benih untuk mitra ini, apakah ada varietas-varietas tertentu atau semua varietas bisa dimitrakan? Tentunya jagung yang dimitrakan mestinya kan yang berkualitas. Nah, ini kita kan di visi ini cukup punya banyak varietas jagung nih. Apakah selama yang dilaksanakan oleh timnya Pak Wisnu ini di lapangan ini, apakah hanya tertentu satu merek atau 2 merek atau satu varietas atau 2 varietas, atau beberapa varietas bisa kerjasamakan, Pak Wisnu? Oke, Pak Kumis, jadi untuk varietas yang kami sediakan itu adalah semua varietas yang ada di PT Gizi. Ada sekitar 13 varietas ya, yang banyak sekali. Iya, yang kita sediakan. Ya, ini varietas yang sudah sangat dikenal oleh semua petani di seluruh Indonesia, Pak. Pasti. Ya, jadi nanti varietas itu sesuai dengan kebutuhannya petani, kemudian juga kecocokan lahan, dan juga tentunya adalah ketersediaan stok gitu, Pak Kumis. Jadi mungkin bisa diarahkan kalau di survei itu daerah ini cocoknya varietas mana, kemudian daerah yang lain itu cocoknya mana, karena semua varietas kan punya keunggulan masing-masing nih ya, Pak Wisnu ya. Betul. Nah, kalau kita itu merekomendasikan hanya salah satu atau 2 varietas itu, yang kemungkinan di lokasi lain itu tidak cocok dengan yang di lokasi lain, nanti efeknya akan berimbas kepada produksinya kan. Betul. Tadi kita juga mengarahkan, pakai ini saja Pak, nanti produksinya sekian karena cocok di lahan ini, sehingga nanti apa yang kita dapat dari produksi itu maksimal gitu ya, Pak Wisnu ya. Ya, itu jadi tim kami nanti juga yang akan kira-kira mensurvei
ini lahan seperti ini, kemudian dia lahannya itu di ketinggian berapa, cocoknya varietas apa, cocoknya varietas apa, ini teman-teman yang nanti itu akan teman-teman dari Partnership ini yang nanti akan merekomendasikan ke petani bahwa varietas ini yang cocok gitu, yang hasilnya bisa maksimal. Tentunya semua varietas itu sebetulnya punya keunggulan yang luar biasa, apalagi nanti tinggal pengawalan dari teman-teman dari Partnership ini yang bisa meyakinkan petani bahwa semua varietas yang kita miliki itu akan punya produktivitas yang tinggi. Baik, Pak Wisnu. Ya, ini juga salah satu nilai plus Pak Wisnu menurut saya. Jadi selain programnya sudah bagus, persyaratan juga cukup mudah, kemudian hasil jualnya itu, hasil panennya itu pasca panen juga sudah dijamin, tentunya dengan harga di feed mill, harga yang sudah lebih bagus dibanding dengan harga di pasaran. Kemudian yang nilai plusnya menurut saya ini ada tim khusus yang mensurvei. Nah ini Pak, ini yang nilai plusnya dari program kemitraan yang Bapak laksanakan ini. Menurut saya pribadi ini nilai plusnya ada di situ. Jadi disurvei dulu kecocokan, tidak asal kita itu menginformasikan, mengedukasi ke petani bahwa kita punya program bla 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 dan sebagainya, tapi disurvei juga, diarahkan juga sehingga nanti petani itu istilahnya itu semakin merasa nyaman ya, maka enjoy bahwa kita mengikuti program ini itu sudah prosentasenya itu jaminannya aman kan gitu kan, daripada kita itu menggunakan istilahnya hanya ikut program-program, banyak kan program-program yang lainnya di luar visi itu yang menjanjikan begini-begini tapi pada akhirnya juga pada kecewa. Nah menurut saya sesuai dengan pemaparan Pak Wisnu tadi, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ini yang sudah berjalan 1,5 tahun lebih ini kan ternyata pengikutnya ini, peminatnya itu semakin berkembang. Ya. Ini menunjukkan bahwa eksistensi dari program Partnership di lapangan kan sangat digemari gitu Pak Wisnu. Nah, terus kedepannya gimana Pak Wisnu? Seberapa luas targetnya, kemudian pengembangan untuk wilayahnya selain Jawa Timur, Jawa Tengah, di Pulau Jawa tentunya, dan luar Jawa akan mengembang kemana saja atau bagaimana Pak Wisnu? Jadi tentunya kalau untuk target ini menyesuaikan dengan kemampuan dryer dari Caringkupan Indonesia di seluruh Indonesia yang tersebar di 10 provinsi, kemudian juga kebutuhan dari bahan baku, karena 50% bahan baku pakan itu adalah jagung. Jadi kalau saat ini kebutuhan dari Pokpan itu ada 3 juta ton per tahun Pak. 3 juta ton per tahun itu kebutuhan bahan baku dari jagung untuk feed mill Caringkupan seluruh Indonesia. Jadi target kami itu Pak ke depan itu adalah 50%, minimal 50% dari kebutuhan jagung dari Caringkupan Indonesia itu bisa kita supply atau bisa kita penuhi dari program kemitraan yang terus bertumbuh ini Pak Kumis, ya. Atau setara dengan 1,5 juta ton kalau luasan lahan ya kurang lebih 200.000 hektar. Nah ini Pak Wisnu, tadi kan sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh Pak Wisnu ini mulai dari A sampai Z ya, tentang persyaratan, luasan, kemudian target yang mau dicapai dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak kalah menarik dan ditunggu-tunggu informasinya oleh petani, terutama petani mitra ini, harga jualnya bagaimana Mas? Baik Pak Kumis, ini mengenai harga jual. Ya. Jadi hasil panen itu akan dibeli langsung oleh Caringkupan Indonesia itu dengan harga market saat penyerahan. Harga market saat penyerahan. Dan dibayarkan secara cash. Ya, hari itu juga betul, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya kirimnya bongkarnya sore, ya karena harus melewatin proses administrasi, maka pembayarannya maksimal di H+1 atau besoknya. Ya, satu lagi Pak Aziz yang menjadi perhatian, ya, jadi mengenai harga jual adalah market saat barang itu diserahkan, tapi jangan lupa, ya.
quality dari hasil panen ini harus mengikuti spesifikasi yang sudah ditentukan di awal ketika kita kontrak. Jadi harus ada spesifikasi yang spesifikasi terkait mutu, spesifikasi terkait mutu yang juga harus diperhatikan oleh CGR kita atau mitra dari Konpartnership. Jadi tidak asal-asalan semua jagung diserahkan. Betul Pak. Gitu. Jadi dari mulai agreement itu kita sudah ada kesepakatan soal spesifikasi mutu hasil panen, yang mutu atau spesifikasi mutu itu sudah ditentukan di awal oleh Jarum Pompa Indonesia dan menjadi kesepakatan bersama. Begitu Pak Kumis kira-kira. Tidak boleh dilanggar ya. Jadi betul. Kalau nanti melanggar apa yang sudah di dalam perjanjian di awal, barangnya kok tidak sesuai, ya tentunya petani, sahabat petani Tawat Bisi tahu sendiri ya nanti konsekuensinya seperti apa, karena kita sudah di awal ada agreement, ada apa istilahnya dalam bahasa mudahnya itu ada kesepakatan harus kualitas begini ya, tentunya yang diberikan atau diserahkan itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di awal. Ya Pak Wisnu. Betul. Terus begini Pak Wisnu, ini juga pertanyaan penting, apa sih keuntungannya? Nah ini tentunya kan ikut program ini apa sih keuntungannya? Nah ini yang perlu mungkin dijelaskan agar lebih paham, ya tidak salah persepsi atau menjadi hanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawaban selama ini Pak Wisnu. Baik Pak Kumis, jadi banyak sekali keuntungan dari petani atau kelompok tani yang ikut Konpartnership ini. Ya, pertama itu jaminan ketersediaan benih dan pestisida yang pasti sudah terbukti benih dan pestisida kita itu kualitasnya bagus, ya kan? Kemudian juga pengawalan. Nah, ini pengawalan dari tim JPI, dari persiapan tanam, budidaya, distribusi panen ke JPI dan memastikan betul pengawalan dan pengawasan. Dari tadi saya ulang lagi ya, dari persiapan tanam, kemudian budidaya, panen, sampai dengan distribusi hasil panen itu ke JPI. Ya, dan kita itu sudah menggunakan perangkat digital, ya itu untuk memonitor itu semua, gitu ya, Pak Kumis. Ya, kemudian juga jaminan bahwa hasil panen itu akan dibeli oleh JPI. Tentunya ini tidak boleh diabaikan soal mutu yang tadi disebutkan dan standar yang sudah disyaratkan di awal begitu. Asal itu mutunya bagus, sesuai kesepakatan, ada standarnya, pasti dibeli. Dan yang tidak kalah penting juga ini Pak Kumis. Jadi petani itu akan teredukasi secara tidak langsung. Itu untuk memperhatikan pasca panen atau mengelola pasca panen itu dengan baik. Karena dia sudah terbiasa hasil panennya itu dikelola dengan baik. Akhirnya jagung yang selalu dihasilkan adalah jagung yang spek pabrik. Jadi mereka akan terbiasa melakukan yang baik nanti hasilnya juga baik, diterima dan lain sebagainya. Berarti kan juga mengedukasi ke petani, tidak hanya program ini, tapi edukasinya ke petani itu membudidayakan yang baik, yang selama ini mungkin diabaikan kualitas dan lain-lain, waktu panen dan banyak hal yang selama ini petani lakukan. Dengan adanya Konpartnership itu berarti kita juga lebih mengedukasi petani lagi agar mereka cara berbudidaya juga sebaik-baiknya gitu ya. Betul Pak Kumis, kira-kira begitu. Jadi karena petani dan kelompok tani ini kan sudah punya akses penuh ke Jarum Pompa. Jadi mereka sudah mengikuti spesifikasi mutu dari hasil panen tersebut. Untuk mendapatkannya bagaimana itu petani itu akan sangat teredukasi dengan adanya Konpartnership ini. Kemarin petani yang sudah ikut program ini tentunya lebih maju daripada petani yang belum ikut di program ini ya. Ini itu Pak Kumis. Sahabat Bisi. Jadi banyak manfaat selain keuntungan-keuntungan yang sudah disebutkan oleh Pak Wisnu tadi, juga teknis budidaya dan sebagainya itu juga akan kita secara terbiasa nanti juga akan melakukan hal-hal budidaya yang lebih baik, tentunya akan meningkatkan hasil produksi kita. Begitu ya Pak Wisnu. Ini Pak Wisnu, terakhir nih pertanyaan yang tidak kalah pentingnya.
selain tadi program kemitraan itu kan jagung ya. Padahal kita juga punya apa itu kualitas dari padi beda kita juga. Itu apakah kedepannya itu ada wacana juga tentang program api padi? Baik, Pak Kumis. Jadi sampai saat ini fokus kami ini masih ada di jagung, karena jagung ini masih luas dan masih lebar bisa kita kerjakan. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan itu juga komoditas lain, dalam hal ini padi juga bisa kita kembangkan. Nah, kenapa jagung ini menjadi fokus? Karena kita itu punya infrastruktur yang kuat, jadi kita punya Carum Popan Indonesia. Nah, harapan kita kalau partnership ini bisa berjalan dengan baik, petani Indonesia itu kesejahteraannya meningkat, dan juga Pak, Carum Popan itu dengan adanya partnership ini juga punya jaminan ketersediaan bahan baku. Kalau jaminan ketersediaan bahan baku itu bisa kita ciptakan dengan adanya partnership, itu juga akan punya dampak positif terhadap peternak yang ada di Indonesia, di mana harga pakan, dalam hal ini pakan ternak, itu juga akan bisa stabil, akan bisa terkendali. Kemudian juga jangan lupa nanti produk dari peternak ini, dalam hal ini ayam pedaging dan juga telur, itu juga harganya bisa terkendali. Dan jangan lupa bahwa ayam dan telur ini kan sumber protein yang terjangkau di Indonesia ini. Dan kalau kita itu bisa berjalan dengan baik seperti yang saya sebutkan tadi, petani itu bisa happy, peternak juga happy, dan kita itu sudah turut serta untuk menciptakan kedaulatan pangan. Luar biasa sekali loh Pak Kumis ini ya, yang menjadi visi ke depan dari partnership ini. Kira-kira begitu Pak Kumis. Jadi bisa dengan kata lain itu banyak yang diuntungkan ya istilahnya, ya bukan petani saja, kemudian nanti dari peternak, juga dari pedagang, tentunya pedagang daging, pedagang telur, dan pembeli itu juga agak terjangkau kalau ketersediaan jagung kita itu sudah mencukupi. Begitu ya Pak Wisnu? Betul. Mungkin itu kira-kira sahabat visi di seluruh Indonesia. Demikian tadi bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita, sharing-sharing kita dengan Bapak Wisnu Hermawan selaku Head of Corn Partnership yang di PT Visi Internasional Tbk. Semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi para petani atau sahabat visi yang belum mengikuti program Corn Partnership tersebut. Jadi sekali lagi, banyak manfaat yang didapat, kemudahan yang diberikan, kemudian kemudahan juga untuk menjual hasil panennya, pendampingan petugas di lapangan. Jadi dari sisi manapun sudah terpenuhi atau ada di program kemitraan ini. Ya sahabat visi, bagi yang masih membutuhkan informasi mengenai seputar kemitraan atau Corn Partnership ini, bisa menghubungi nomor atau HP atau WA yang ada di bawah ini ya, akan mendapatkan informasi lebih lengkap lagi tentunya. Terima kasih telah menyaksikan acara podcast Pojok Pak Kumis. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kasih komentar, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan podcast ini. Jangan lupa juga ikuti semua sosial media yang kita punya. Ada FB, ada IG, TikTok. TikTok ini kita juga punya. Ikuti semua. Berita-berita juga aktual dan terpercaya ada di situ semua. Oke, sampai jumpa pada episode podcast berikutnya yang tentunya akan membahas hal-hal yang sangat menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.